Halo kawan-kawan Indoprogres, bertemu lagi kita di acara wawancara Indoprogres bersama saya Kun Hussein Pontoh. Kali ini kita akan membicarakan satu tema yang panas, yang menarik di kalangan gerakan sosial. Maksud saya lebih tepatnya di kalangan para aktivis gerakan sosial menjelang pemilu 2024 ini, yakni pilihan antara terlibat dalam proses pemilu, terutama pemilu presiden, atau mengambil posisi sebagai golongan putih atau golput. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Bung Hari Wibowo, secara resmi mungkin adalah Pemret, ya, pemimpin Ya. redaksi Jurnal Prisma, ya, jurnal pemikiran ekonomi dan sosial dan ekonomi yang sangat legendaris, dan juga terlibat aktif dalam pembangunan gerakan sosial di Indonesia, yang sejauh ini sepengetahuan saya cukup aktif mengampanyekan tentang posisi politiknya untuk mengambil pilihan golongan putih atau golput. Halo, apa kabar Bung Harif? Kabar baik, Kun. Terima kasih ya sudah gabung dan bersedia di wawancara oleh Indoprogres TV. Nah, terkait dengan posisi politik Anda yang memilih golput, mungkin perlu dijelaskan gitu, kenapa harus golput? Mungkin begini, bisa dibilang saya tidak mengklaim mewakili semua teman-teman golput, tetapi teman-teman yang memilih paling tidak pada saat 2019 dengan gerakan pada waktu itu yang namanya Saya Golput, karena saya terlibat intensif di dalamnya dengan beberapa teman-teman yang mungkin secara individu-individu saya mungkin nggak terlalu perlu menyebutkan namanya, tetapi akan tampak di dalam ekspresi-ekspresi dan kampanye-kampanye mereka, kampanye teman-teman ini di dalam Saya Golput. Ada deklarasinya, ada pernyataannya, juga bisa dilihat deklarasinya kalau nggak salah waktu itu sehari atau 2 hari sebelum pencoblosan pada 2019. Nah, tapi setidaknya saya mungkin bisa dianggap suara mereka lah, suara umum mereka. Tentu saja lebih banyak juga subjektivitas saya di dalam. Oke. Sebelum lanjut, Bung, apakah pilihan golput ini sejak 2019, pemilu presiden 2019, atau baru menjelang pemilu 2024 ini? Sejak 2019. Bahkan mungkin kalau saya pribadi dan juga saya yakin beberapa banyak teman, saya nggak usah sebut namanya tapi pasti Kun kenal, teman kita juga, bahkan banyak dari kita sebetulnya ketika 2014 sangat menaruh harapan pada Jokowi. Jadi ada teman yang saya ambil contoh yang saya pada masa Orde Baru ya pastilah saya golput ya, walaupun dengan agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu kan, kalau nyoblos ke kotak suara ya kita harus ke kotak suara, apalagi pada waktu Orde Baru nggak berani kita. Terus nanti kan ditanya di keluarga kan, ada ayah saya, ada ibu saya segala macam, kalau nggak kotak suara kan tercatat gitu. Wah ini, jadi kita ke kotak suara aja tapi kita coblos saja semuanya. Itu Orde Baru. Nah terus terang, saya hanya ini pribadi, waktu 99 saya mencoblos PRD. Nah, saya mencoblos PRD waktu 2004 setelah Gus Dur lengser, saya mendukung Gus Dur untuk ikut kontestasi di 2004. Tetapi Gus Dur kemudian didiskualifikasi kan oleh KPU. Didiskualifikasi oleh KPU karena dianggap ada memang di dalam salah satu pasal di UUD 45 yang bilang bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden, capres dan cawapres adalah sehat jasmani dan rohani. Gus Dur ketika itu sudah hampir boleh dibilang 99%, 98% netral. Tidak bisa melihat. Nah, kita tahu lah pada akhir-akhir kepemimpinan dia di tahun 2001 kan dia sudah tidak, makin merosot matanya. Nah, jadi itu menjadi alasan bahwa karena Gus Dur buta maka dia tidak bisa menjadi capres. Wah, saya marah sekali. Kebetulan saya mungkin juga harus sebut nama, tapi kebetulan saya punya teman yang sangat dekat yang selama Orde Baru, sangat dekat, yang menjadi komisioner KPU. Saya marah. Waktu itu saya kirim SMS emangnya lagi,
KPU sudah melanggar hak seorang warga negara untuk dipilih di dalam sebuah pemilu. Sudah artinya hak Gus Dur. Ya kalaupun dia buta rakyat, kemudian rakyat memilih menganggap dia nggak mampu segala macam, ya biarkan aja. Tapi jangan didiskualifikasi dulu dong sebagai calon presiden ketika itu 2004 akhir. Dan ketika itu juga saya ikut membantu satu tim waktu itu. Gus Dur kan masih memegang PKB, satu tim yang mendukung Gus Dur untuk challenge judicial review di waktu itu juga Mahkamah Konstitusi masih baru saja terbentuk, tapi akhirnya kita kalah. Kalau seingat saya waktu itu masih di zamannya Jimli Asidik di 2004. Maka sangat awal terbentuk. Iya, seingat saya sih sudah Mahkamah Konstitusi, bukan di Mahkamah Agung. Jadi kami membuat keputusan KPU yang mendiskualifikasi Gus Dur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pada saat itu karena kekecewaan saya, karena saya pendukung berat Gus Dur pada waktu itu, kemudian saya akhirnya ya udah saya coblos PKB aja untuk pileknya ya. Kemudian untuk pemilihan saya mencoblos dengan harapan bahwa waktu itu Gus Dur. Nah, setelah saat itu 2004, 2009 segala macam saya coblos semuanya, baik legislatif maupun eksekutif. Kecuali mungkin di beberapa DPD, beberapa di pemilu di DPD, itu pengalaman saya pribadi. Sampai kemudian 2014, suasananya sangat penuh harapan. Jokowi adalah orang yang sederhana, berangkat dari wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta. Oh ya, kebetulan ada satu masa di dalam perjalanan saya sebagai aktivis, yang saya selalu mengklaim bahwa saya adalah human rights defenders yang harus mengambil posisi imparsial dan non-partisan di dalam urusan politik praktis. Walaupun human rights defenders bukan berarti tidak berpolitik. Kami punya politiknya sendiri, tapi dan saya mengambil posisi partisan ketika pemilihan gubernur Jakarta 2012 ketika itu. Nah, partisannya apa? Partisannya saya bersama teman-teman yang lain, ya saya nggak sebut namanya aja, tapi kita juga tahu bersama teman-teman yang lain segala macam, mendirikan relawan penggerak Jakarta Baru untuk mengusung Jokowi, memenangkan Jokowi sebagai gubernur Jakarta. Di dalam perjalanan saya itu adalah satu masa di mana saya menanggalkan baju saya sebagai human rights defender dan bersikap partisan untuk secara aktif mendukung Jokowi. Dan itu berlanjut di 2014. Cuma bedanya ketika 2014 saya tidak ikut di dalam Seknas segala macam, baru teman-teman dekat segala macam, teman-teman saya aktivis 80-an segala macam mengajak ikut, saya nggak menolak. Karena apa? Dalam hal itu saya bersikukuh untuk tetap mempertahankan agenda-agenda relawan penggerak Jakarta Baru. Untuk istilahnya waktu itu adalah, ini kebetulan kan setelah krisis ekonomi global ya, Wall Street segala macam. Waktu itu masih marak gerakan Occupy Wall Street. Kami sendiri dengan teman-teman seperti ya kita sebut aja lah Fai, Hilmar Farid, dan banyak teman-teman aktivis politika itu yang mengusung Occupy Jakarta selama kurang lebih 2 bulan lah, setiap hari menduduki Bursa Efek Jakarta, tidak seperti Occupy Wall Street. Nah, intinya adalah teman-teman inilah yang sebetulnya kemudian sebagian besar mendirikan RBJB untuk mengusung Jokowi. Dan agenda kita waktu itu adalah Occupy Balai Kota Jakarta, dengan mendesakkan satu agenda. Kalau Jokowi menang, mendesakkan satu agenda-agenda sehingga kita bisa punya kontrol langsung pada pemerintahan, setidaknya di tingkat Jakarta, di tingkat provinsi. Dan itu memungkinkan, dan itu kita buktikan kemudian setelah Jokowi menang. Jadi setelah Jokowi menang, teman-teman relawan penggerak Jakarta Baru ini sering membuat mungkin lebih dari 6-7 kali membuat rapat umum di balai kota, termasuk untuk memprotes kebijakan-kebijakan Jokowi yang menurut kami tidak sesuai dengan kepentingan kami. Misalnya salah satunya yang punya dampak adalah protes kami yang agak lumayan dan kemudian berhasil, entah karena ada faktor lain, tapi adalah protes terhadap rencana pembangunan 6 ruas jalan tol di DKI Jakarta. Nah, singkatnya, jadi ketika kalau dari pengalaman seperti itu, kan saya bisa melihat bahwa ada ketika terlibat dalam politik praktis,
itu ada manfaatnya gitu, ada gunanya gitu, ya kan? Paling tidak dalam tingkat lokal tertentu, ya kan? Hmm. Tapi kenapa kemudian akhirnya memutuskan untuk tetap golput, dan pada saat ini sepertinya makin gencar untuk pilihan grup. Apa alasan selain persoalan bahwa saya human right defenders yang harus netral dalam politik Harus praktis, imparsial. tapi apa alasan ekonomi politiknya harus golput gitu? Kalau dari pandangan pengalaman subjektif saya ketika itu adalah bahwa relawan atau siapapun satu kelompok yang berhasil bukan hanya bukan cuma memenangkan, tapi sejak awal memang punya agenda tertentu. Saya contohkan misalnya relawan penggerak Jakarta Baru untuk bukan hanya mengawal kebijakan itu, tetapi bahkan apapun yang kita suarakan itu tidak perlu melalui DPRD. Karena kami sangat percaya untuk tidak percaya parlemen, DPR, termasuk ada konteks Jakarta waktu itu DPRD. Jadi kita harus bebas. Kalau kita mau bebas untuk kebijakan eksekutif, maka yang kita harus lakukan, kita harus dekat dengan eksekutif. Dalam bentuk ya, posisinya nanti critical yes, begitu mereka diusung, kita punya akses, karena kita punya andil untuk memenangkan Jokowi sebagai gubernur Jakarta, maka paling tidak pintu untuk kritik, untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang kita itu sangat terbuka. Nah, karena itu kita dukung Jokowi. Nah, soalnya adalah ini menurut pendirian saya yang tidak mencerminkan pendirian sebagian mayoritas dari teman-teman dari RBJB. Saya menolak untuk masuk berkampanye Seknas Jokowi karena misalnya menurut saya agenda-agenda untuk waktu itu namanya kan RBJB yang mengusung relawan penggerak Jakarta Baru. Untuk Jakarta Baru ini macam-macam hal itu belum selesai. Tiba-tiba Jokowi naik ke pentas nasional hanya kurang lebih 2 tahun dari 2012 dia resmi 2012 2013 akhir harus mempersiapkan Jokowi untuk jadi presiden. Nah, saya tidak menolak Jokowi sebagai presiden, tetapi bagi saya jauh lebih penting untuk tetap katakanlah pakai istilah ini saya nggak suka benar sebenarnya mengawal apa yang menjadi agenda teman-teman relawan di penggerak Jakarta Baru. Ada banyak hal dan salah satunya waktu itu belum diputuskan adalah kami masih menunggu keputusan akhir Jokowi tentang 6 ruas jalan tol ini jadi atau tidak. Itu yang kami kritik yang paling keras. Kami bicara tentang kesehatan dan macam-macam hal tentang kesehatan, tentang kartu Jakarta Pintar, tentang macam-macam hal. Kita bikin rapat umum di balai kota dan difasilitasi, artinya diperbolehkan. Rapat umum itu artinya balai kota itu kemudian dihadiri oleh 300-400 orang gitu, untuk benar-benar rapat umum seperti yang kita bayangkan versi waktu itu semacam ada romantisme lah, versi Occupy Jakarta. Tetapi sekarang kita bisa menduduki balai kota, gitu, kira-kira begitu. Nah, politik ini langsung apa nih istilahnya? Katakanlah Direct action. ada semacam direct demokrasi itu kita bisa lakukan dan itu harus kita lakukan. Tapi ketika tiba-tiba naik ke tingkat nasional, waduh, nggak mungkin. Direct demokrasi bagi pemahaman saya dan teman-teman yang lain juga sebenarnya hanya kita bisa eksperimen itu hanya kita bisa lakukan paling di tingkat kota, kabupaten, atau paling di tingkat kota pun kota seperti Jakarta, provinsi seperti daerah khusus ibu kota mungkin sulit untuk provinsi yang lebih besar dari Jakarta itu kira-kira. Nah, posisi itu. Tetapi kembali ke pertanyaanku, mengapa setelah 2014 saya golput? Karena hanya mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun saya merasa kok beberapa agenda-agenda terutama karena posisi saya sebagai human rights defenders terutama untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM atau kejahatan serius di masa lalu itu kok semakin tidak jelas. Kira-kira begitu sehingga wah ini naga-naganya nih kayaknya kita harus mengakhiri nih bulan madu. Tapi saya nggak bisa menyebut kita karena saya bukan bagian teman-teman yang secara aktif menjadi relawannya Jokowi pada 2014. Saya relawannya Jokowi pada saat gubernur, tapi tidak pada relawan Jokowi pada saat 2014. Teman-teman yang lain sebagian besar masuk di relawan, saya enggak. Saya hanya warga biasa yang mencoblos di Pilpres 2014 mencoblos Jokowi. Jadi kalau dilihat dan
dalam beberapa hal saya nggak klaim banyak ya, tetapi dari beberapa orang aktivis segala macam kurang lebih sama lah kira-kiranya menangkap gejala-gejala Jokowi ini. Ya seperti biasa, bulan madu kan mungkin setahun, 2 tahun gitu. Terus sudah itu kita lihat ada beberapa banyak kebijakan-kebijakan yang mulai tidak konsisten dengan katakanlah nawacita misalnya, atau Trisakti, atau misalnya salah satu aja yang salah momen politik yang di pemerintahan Jokowi pada waktu itu, salah satu momen yang paling kami kan menaruh harapan besar bahwa Jokowi akan bertumpu pembangunannya pada maritim. Tapi kemudian seingat saya bahkan sebelum Jokowi yang kedua, Menteri Susi sudah direshuffle. Jadi ada yang kita amati juga di dalam pemerintahan Jokowi tentang pergeseran menteri segala macam yang menurut hemat kami semakin menunjukkan bahwa komitmen dia pada janji-janji nawacita, Trisakti dan macam-macam di 2014 kok makin keluar. Kira-kira begitu, Bun. Dan itu memuncak kemudian di 2019 dan lebih banyak lagi, terutama teman-teman di gerakan sosial, di CSO, di NGO. Saya sebut aja dah, misalnya di teman-teman di YLBHI, di Kontras, di Aksi Kamisan dan macam-macam, di Sumarsih, malah di pemilu 2019 secara terbuka menyatakan bahwa kecewaan besar bahwa saya golput. Kalau kita pakai analisa yang banyak beredar luas di kalangan kawan-kawan gerakan dan ilmuwan sosial di Indonesia adalah bahwa Jokowi ini, pemerintahan Jokowi atau pemerintahan pada masa reformasi ini kan dibajak oleh oligarki. Ya kan? Siapapun yang naik sebagai pimpinan puncak di level lokal maupun nasional akan selalu berhadapan dengan satu struktur kekuasaan yang dikuasai oleh oligarki. Kita tahu bahwa Jokowi akan berhadapan dengan itu, dan karena itu ada power struggle di sana. Sebagai orang yang sadar bahwa Jokowi tidak punya kekuatan, dia tidak punya uang, dia tidak punya hubungan politik ekonomi yang cukup kuat dengan para oligark, maka ketika dia menjadi pemimpin nasional, dia berhadapan dengan itu. Nah, masalahnya adalah power struggle ini kemudian tidak menjadi agenda utama dari gerakan sosial atau relawan pendukung Jokowi, sehingga kemudian mau tidak mau Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya dia harus bargaining dengan para oligark, dan kita tahu bargainingnya sangat lemah. Nah, di posisi seperti itu adalah kemudian pertanyaannya, kita tahu dia akan tenggelam di dalam struktur oligark ini, dan dia akan melakukan kompromi-kompromi politik di situ. Nah, kenapa kemudian kita lantas menjadi kecewa dengan dia pribadi? Padahal kita tahu bahwa ini struktur kekuasaan akan seperti ini, dan akan memaksa dia menjadi orang seperti ini. Siapapun, sehebat apapun Jokowi di niatannya ya, tapi pada akhirnya dia akan bermain di dalam posisi itu. Nah, kenapa kemudian para aktivis selain kecewa terhadap Jokowi, tapi kemudian seperti melihat bahwa pilihan saya ya golput, karena ini tidak akan mengubah apa-apa, siapapun yang akan menjadi presiden tidak akan mengubah apa-apa. Nah, terus pilihan golput maknanya apa? Iya, mungkin ada beberapa golput yang lebih, kalau istilah saya, lebih psikologis ya, karena kekecewaan. Tapi juga tidak sedikit teman-teman yang melihat bahwa, ya ini mungkin subjektif saya, melihat pada titik ketika Gus Dur dilengsarkan, itu adalah tanda-tanda untuk banyak agenda reformasi yang sebenarnya kita menjadi skeptis, bukan pesimis ya, skeptis. Karena apa? Kita juga melihat kemudian pemilu 2004 dan lain-lain, kita melihat bahwa ketika itu bahkan mungkin istilah oligarki itu belum begitu populer. Tapi tanda-tanda bahwa beberapa tokoh elit lah, elit politik pada masa Orde Baru, elit ekonomi politik pada masa Orde Baru, itu sebetulnya bukan membajak kalau menurut saya. Lebih tepatnya adalah
mereka sebenarnya mengubah dirinya, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan situasi reformasi, situasi yang Indonesia pasca 98 yang lebih demokratis, ada pemilu yang lebih, ada demokrasi elektoral, kemudian ada kelembagaan-kelembagaan hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya itu yang dibangun. Nah, bukan karena mereka membaca kan seolah mereka enggak. Hasilnya mungkin iya, tetapi prosesnya adalah sebenarnya mereka hanya punya kemampuan, elit-elit ekonomi politik Orde Baru ini punya kemampuan, terutama di Golkar. Kita lihat aja berapa banyak elit-elit Golkar yang memecah diri jadi amuba untuk mendirikan partai-partai baru seperti Wiranto dengan Hanura ketika itu, terus Surya Paloh dengan kemudian Nasdem, terus banyak lagi yang termasuk jenderal-jenderal yang kalau tidak masuk ke partai atau kemudian membuat partai yang baru. Nah, tanda-tanda ini sebetulnya ya kalau secara formal, secara demokratis ya sah-sah aja mereka begitu. Tetapi kalau kita tarik lebih dalam, ada semacam imperatif struktural, keniscayaan struktural imperatif dari sistem ekonomi politik di Indonesia yang membuat mereka mampu mengkonsolidasikan diri dalam jaringan apa yang kita sebut dalam sistem yang jaringan yang kemudian kita sebut belakangan kemudian semakin kelihatan sebagai apa yang disebut oligarki gitu. Nah, tanda-tanda seperti itu sebetulnya sudah kami baca atau setidaknya sudah kami baca, dan puncaknya adalah pada 2019 gitu, ketika tanda-tanda bahwa dalam periode pertama Jokowi tidak konsisten dengan beberapa janji-janjinya, walaupun di satu sisi dia secara sangat spektakuler dengan program PSN, proyek strategis nasionalnya segala macam, yang justru kemudian kita tahu kemudian dampak buruk dari PSN ini dengan berbagai macam hal, misalnya land grabbing, konflik sengketa tanah, intensifikasi perkebunan sawit, semua hal segala macam. Nah, proses ini menurut hemat kami bukan sesuatu yang karena ketidakmampuan Jokowi untuk menghadapi oligarki, enggak. Benar bahwa 2014 Jokowi bukan bagian dari oligarki. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat bahwa sebetulnya Jokowi mau nggak mau gitu, nggak bisa melawan struktural imperatif dari perkembangan dari negara. Ya, kita harus katakan bahwa Indonesia hidup di dalam sistem kapitalisme dengan segala macam keunikan sosialnya segala macam. Tapi intinya nggak bisa menghapus kekuatan lama yang kemudian mampu mengkonsolidasikan diri. Jadi bukan mereka membajak, tapi kemudian memang mereka kemampuan mereka untuk menyelesaikan diri itu lebih kuat. Dan Jokowi mau nggak mau, mungkin pada tahap awalnya seperti disandera oleh imperatif struktural semacam kayak gini. Gitu kira-kira kalau penjelasan yang lebih abstrak. Dan itu tercermin di dalam, misalnya, data-data terakhir aja dalam periode dia kedua, indeks Gini itu makin melebar. Terus kesenjangan sosial makin melebar. Konflik agraria makin besar. Outsourcing buruh, dan puncaknya kan kemudian outsourcing buruh itu benar-benar satu contoh aja misalnya di bidang perburuhan. Tahun 2013 yang kebetulan saya waktu itu juga termasuk cukup tahu karena mengawal proses pembentukan. Tahun 2013 ingat saya adalah undang-undang perburuhan tentang tenaga kerjaan 2013 itu termasuk undang-undang yang cukup baik, karena saya kebetulan melakukan satu kajian melihat untuk compliance dari standar perburuhan di dalam human rights dengan undang-undang 2013. Lumayan loh, walaupun tentu tidak sempurna, tidak compliance 100% terhadap standar perburuhan di dalam human rights, tetapi cukup lumayan. Jaminan kebebasan berserikat dan seterusnya. Juga Undang-Undang SJSN 2004 itu juga salah satu prestasi reformasi menurut saya. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial yang kemudian melahirkan BPJS. Jadi memang ada perubahan-perubahan, tetapi di dalam perubahan-perubahan yang lebih demokratik semacam ini,
oligarki mampu menyesuaikan diri, dan seperti hukum-hukum oligarki, mereka berjejaring, mereka merebutkan sumber daya kekuasaannya segala macam untuk kepentingan-kepentingan khusus dari kelompok-kelompok mereka sendiri gitu. Nah, inilah yang semakin kasat mata pada periode kedua Jokowi gitu. Yang sudah secara dini kami lihat di 2019. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar posisi kami ya, kalau saya bisa klaim kami, walaupun mungkin tidak banyak orang, posisi kami untuk golput 2024 itu merupakan kelanjutan aja dari posisi di 2019. Jadi apakah bisa dikatakan Bung golput karena melihat struktur ekonomi politik kita yang dikuasai oleh oligarki ini tidak memungkinkan untuk adanya perubahan yang mendasar gitu ya, atau perubahan yang cukup besar di dalam usaha katakanlah kita mengkonsolidasikan demokrasi gitu, atau karena siapapun yang, atau karena tidak ada calon yang cukup bisa menjadikan harapan untuk perubahan itu. Karena kalau kita melihat bahwa ini struktur udah demikian rumit, demikian solid untuk diubah oleh siapapun, itu kan artinya kita menihilkan peran agensi manusia kan, seolah-olah manusia nggak, siapapun nggak akan bisa berubah di sana. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Ini kan kita harus melihat ada dinamika lah ya, ada dialektika antara agensi manusia dengan struktur yang dimana manusia itu berrelasi gitu. Jadi mungkin perlu ditegaskan kenapa golput itu? Apakah karena memang strukturnya tidak akan berubah atau memang nggak ada pilihan dari ketiga paslon yang sudah ditetapkan saat ini? Kalau menurut saya kembali sekali lagi, ini mungkin subjektif, belum tentu juga teman-teman golput yang lain beranggapan demikian. Tetapi benchmarknya, tolok ukurnya itu ketika Gus Dur lengser. Memang setelahnya Megawati membawa beberapa kebijakan-kebijakan yang cukup spektakuler. Seperti salah satunya misalnya PDIP sendiri, misalnya saya tahu persis bahwa sistem jaminan sosial nasional itu yang kemudian menjadi undang-undang induk dari BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan lain-lain, itu lahir di zaman Megawati. Itu salah satu prestasi besar. Undang-undang perburuan. Tapi kan kemudian ujungnya misalnya kita tahu tahun setelah 2019 periode kedua Jokowi, makin ke sini beberapa kebijakan-kebijakan seperti yang katanya penguatan KKN malah jadi pelemahan. Kemudian kita gerakan sosial dan mahasiswa dan macam-macam, bahkan protes yang meluas, melahirkan gerakan reformasi di korupsi, itu satu. Terus kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah salah satu yang menurut kami cukup penting, ada kebijakan tentang Papua. Kebijakan tentang Papua yang bukannya malah semakin maju untuk duduk di meja perundingan, untuk menarik militer dari Papua segala macam, itu sekarang malah konfliknya makin menjadi-jadi dan makin tertutup. Civic space di Indonesia secara umum dan secara khusus kita udah tahu lebih parah lagi Papua, dan belum pernah di dalam sejarah itu hanya pada masa Jokowi, selain dulu ya Philip Karma dan macam-macam itu kan ditahan. Tapi ditahan seingat saya sejak zaman SBY, tapi kemudian lebih banyak lagi aktivis-aktivis Papua yang mencoba menyuarakan hak mereka, right to self determination, itu di penjara, dan saya dengan beberapa teman-teman segala macam ikut membantu mereka lah ketika mereka ikut. Tapi kembali ke soal itu, jadi gejala-gejala untuk tanda-tandanya itu justru semakin membuktikan bahwa yang Kun bilang tadi sebagai agensi yang diharapkan bisa mentransendir logika dari struktural imperatif dari oligarki ini kok enggak. Kan waktu 2014 kan kita berharap bahwa Jokowi itu kalangan sederhana, bukan lahir dari kalangan oligarki segala macam, tapi kan pada gilirannya nggak bisa dia keluar dari struktural imperatif oligarki. Pertanyaannya kan, lalu pemilu ini apa? Menurut hemat saya pemilu ini ya hanyalah pemilu di antara di kalangan di antara oligarki-oligarki. Kita tahulah perkembangannya kemudian juga kajian-kajian belakangan misalnya tentang partai politik. Partai politik tidak berkembang, tidak menegaskan dirinya semakin ideologis. Kita hampir tidak tahu lagi
walaupun 2019 itu pertarungannya, polarisasinya sangat keras antara yang nasionalis, katakanlah yang memanipulasi nasionalisme dan memanipulasi Islamisme, itu begitu kencang di 2014. Tapi kemudian kita tahu juga bahwa ternyata begitu mudahnya juga mereka bisa, dalam tanda kutip, rujuk, begitu mudahnya Jokowi menarik Prabowo ke dalam kabinetnya segala macam. Jadi semuanya ini kan sebetulnya hanya satu pertarungan. Saya nggak mau nyebut drama ya, tapi itulah lebih logika imperatif, struktural imperatif yang bekerja di dalam ini hukum oligarki yang ada di Indonesia gitu. Nah, dalam konteks itu ada agensi, tapi agensinya adalah agensi oligarki gitu loh. Ada agensi. Jadi mereka nggak akan ada kemampuan untuk bukan mentransendir itu ya, tapi untuk keluar dari hukum katakanlah hukum besi oligarki semacam itu. Dibarengi itu semuanya itu berbarengan tentu saja dengan bahwa semua sumber daya yang dijaring oleh oligarki di dalam pertarungan untuk dibagi ke sini, dibagi ke sana itu mengorbankan banyak rakyat, terutama kita tahu di daerah-daerah di mana langsung negara atau pemerintah berhadapan dengan rakyat, yaitu di konflik-konflik agraria, itu yang paling kelihatan ya. Di dalam konflik agraria ini juga termasuk kan mencakup bagaimana perebutan penyingkiran dari masyarakat adat, terus kemudian banyak kasus-kasus yang makin hari makin meningkat dengan segala macam proyek strategis nasionalnya itu. Bahkan proyek strategis nasional di sektor wisata. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa, atau ini kesan saya, bahwa pilihan golput ini pada akhirnya menjadi anti politik? Oke. Nah ini menarik. Enggak juga. Karena apa? Karena begini, di lain sisi kami menolak untuk memilih salah satu, atau praktisnya kemudian, bahwa pemilu politik, demokrasi elektoral yang sudah rutin berjalan ini tidak bisa menghasilkan satu perubahan, bahkan perubahan yang kita bayangkan, yang itu sebenarnya sebagian besar kayak Jokowi kan tertuang pada periode pertama Trisakti dan Nawacita segala macam, tapi itu tidak terjadi. Apa yang secara normatif dijanjikan pada masa setelah pemilu selalu hanya janji-janji pembangunan, gitu kira-kira. Apakah kami menolak politik? Enggak. Karena di lain sisi, golput ini sebetulnya bagi saya bukan merupakan sekedar ekspresi kekecewaan, tetapi ini kita pahami sebagai bagian dari, ya sudah begitulah bekerjanya struktural imperatif oligarki yang ada di Indonesia. Nah, soalnya adalah bahwa semua produk oligarki ini hasil ujungnya akhirnya adalah menyingkirkan rakyat di dalam proses pembangunan, menyingkirkan rakyat, dan makin banyak orang yang tersisih, tidak mempunyai ruang hidup segala macam. Nah, dalam arti kata ini juga dalam bayangan ideal kami bahwa golput seharusnya tidak berhenti pada saat pencoblosan atau pada saat pemilu aja, tidak berhenti di situ. Dia harus mengkonsolidasikan diri menjadi satu kekuatan alternatif. Karena analisis kita berdasarkan satu analisis yang struktural, konsekuensinya, logikanya harusnya gerakan ini juga harus mampu memberikan jawaban-jawaban alternatif-alternatif yang juga lebih struktural atau lebih progresif. Pertanyaannya, bagaimana kemudian menghapus oligarki? Ya mungkin nggak bisa dalam sekejap kita menghapus oligarki. Bahkan setelah reformasi aja berjalan 25 tahun reformasi berjalan, oligarki bahkan semakin kuat, dan hukum-hukum besinya itu kerangkeng sistem politik demokrasi elektoral yang ada di Indonesia. Pertanyaannya kan, kemudian alternatif apa yang bisa kita ajukan ke kelompok golput? Pertama, menurut saya salah satu kelemahan, dan ini kita harus mungkin bagian dari otokritik juga di dalam gerakan sosial, kemampuan kita untuk mengorganisir diri ya, dalam berbagai macam bentuk, di samping mengajukan alternatif, mungkin alternatif yang lebih progresif lah, macam-macam. Karena apalagi ada omnibus law, undang-undang perburuhan yang dikebiri, kemudian macam-macam hal itu, penghancuran lingkungan itu semakin parah, ya tidak ada lain cara kita pertama adalah mengorganisir diri. Banyak juga pertanyaan, kenapa nggak jadi partai aja sekalian gitu kan kira-kira.
menjadi partai untuk ikut di dalam kontestasi demokrasi. Nah ini jadi kayak lingkaran setan. Nah, pertama, sistem kepartian kita sendiri dihidupi oleh oligarki, dihidupi oleh money politics, menghidupi dirinya dengan itu. Bahkan banyak orang kita juga sekarang nggak tahu kan bedanya antara partai A, partai B, partai C, ideologinya apa, nggak sekarang kita nggak bisa tahu di dalam ininya. Di dalam banyak hal kita nggak bisa tahu perbedaannya. Semuanya yang mengaku nasionalisme, semuanya juga membangun sayap-sayap yang merefleksikan mesti mau nggak mau mengikuti ini yang dominan tentang Islamisme dan macam-macam. Jadi kita hampir tidak tahu, dan polarisasi antara Islamisme dan nasionalisme di periode 2019 kita tahu bahwa itu ya bohong-bohongan aja gitu. Itu artifisial maksud saya. Pertanyaannya lalu alternatifnya apa? Menurut saya partai-partai politik kita juga sebenarnya ingin mendirikan satu partai politik atau gerakan sosial yang bisa menjelma menjadi partai politik ikut dalam kontestasi, tapi kita juga tahu bahwa untuk menjadi sebuah partai pun itu satu upaya di dalam sistem kepartaian yang ada sekarang, satu upaya yang luar biasa sulitnya tanpa kita cawe-cawe mengajak salah satu oligark atau salah satu fraksi kapitalis di Indonesia untuk mendanai partai. Kita tahulah kegagalan Partai Sri karena mereka tidak bisa membuka cabang segala macam. Dan kita tahu bahwa Partai Sri waktu itu punya sumber daya yang sangat terbatas, tidak banyak orang yang mau membiayai partai itu. Itu satu hal. PSI sekarang, ya kita tahu siapa di belakang PSI, siapa di belakang PSI, dan apalagi sekarang semakin kelihatan. Jadi tanpa modal kapital yang berasal dari oligarki, dari jejaring oligarki, itu hampir mustahil kita mendirikan satu partai. Mungkin sekarang ada partai buruh, kita lihat aja bagaimana perkembangannya. Atau juga ada partai hijau yang sekarang ini. Tapi menurut hemat saya, kunci dari semua itu, alternatif itu tetap harus kembali kepada pengorganisasian. Tapi gini, Bung, faktanya kan kita bukan tidak mengorganisasi diri. Faktanya kita lihat ada banyak sekali pengorganisiran yang dilakukan oleh kawan-kawan gerakan gitu kan. Di dalam berbagai macam bentuk. Tetapi pertanyaannya adalah apakah memang kesadaran untuk terlibat dalam kontestasi politik itu ada di kawan-kawan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang kita tahu bersama seperti yang sudah Bung ceritakan tadi, atau sebenarnya pengorganisiran diri itu hanya demi pengorganisiran diri itu aja. Ya sudah, kita mengorganisir diri dan kita tahu bahwa hanya ini kemampuan kita gitu, dan kita berhenti di situ. Nggak ada satu imajinasi lain bahwa ya kita harus berpolitik, kita harus memperebutkan kekuasaan politik ini atau merebut kekuasaan politik ini, karena mau tidak mau, misalnya kita mau organisir diri dalam bentuk komunitas yang membela rakyat korban penggusuran gitu ya, korban perampasan ruang hidup gitu kan, akhirnya kemudian kita pergi ke lembaga politik, entah melalui DPR lokal, entah melalui Mahkamah Konstitusi, atau entah melalui apa, itu kan semua lembaga-lembaga politik. Tetapi kita tidak punya kemampuan untuk memengaruhi keputusan lembaga politik itu. Karena seperti tadi Bung bilang bahwa lembaga politik itu sudah dikuasai oleh oligarki gitu. Terus pengorganisirannya untuk apa gitu? Kan sudah mengorganisir diri. Nah, perlu ada satu terobosan gitu ya. Saya misalnya melihat di Amerika Latin ya. Di Amerika Latin pada dekade 90-an proses mengalami hal seperti ini. Ada bahkan dalam konteks neoliberalisasi ekonomi, Amerika Latin jauh lebih parah ketimbang kita ya, ketimbang Indonesia. Kemudian ada pengorganisiran dan perlawanan-perlawanan, dan kita tahu itu tidak memadai, tidak mencukupi. Kemudian muncul kesadaran di kalangan gerakan sosial bahwa oh iya, kita harus berpolitik ini, kita harus merebut kekuasaan politik. Jadi ada transformasi kesadaran dari gerakan sosial menjadi gerakan politik. Itu yang terjadi misalnya di Venezuela, itu yang terjadi di Bolivia, itu yang terjadi di Ekuador, ya. Brazil agak lain bedanya, ya, dan Argentina agak lain bedanya karena ada partai yang cukup kuat gitu ya. Peronis di Argentina, Partai Buruh di Brazil, tapi Venezuela, Bolivia, dan Ekuador adalah contoh terbaik tentang bagaimana gerakan sosial yang mengorganisir diri secara militan setiap hari dalam membela
rakyat korban penggusuran itu bertransformasi, mentransformasikan dirinya menjadi sebuah gerakan politik. Dan hasilnya mencengangkan. Tidak ada orang yang tahu siapa Evo Morales dan tiba-tiba dia terpilih menjadi presiden. Nah, apakah ada imajinasi itu di kalangan gerakan sosial di Indonesia ketika berhadapan dengan struktur ekonomi politik yang memang tidak akan memberi peluang kepada gerakan rakyat yang ingin melakukan perubahan yang lebih maju gitu. Apa sebenarnya maksud dari pengorganisiran diri ini? Padahal ya ini sudah kita lakukan gitu, kita bukan tidak melakukan pengorganisiran, sudah gitu. Tapi saya khawatir itu kita jangan-jangan ya kita mengorganisir diri ya untuk mengorganisir itu saja gitu loh. Saya sepakat con yang bilang kita mengorganisir diri hanya untuk mengorganisir saja. Itu benar dalam arti kata begini, bahwa yang diorganisir oleh CSO, sebagian besar CSO, dan dari sebagian CSO itu yang kemudian setidaknya kencang menyuarakan di saya golput di 2019 itu, sebagian aktivis-aktivis itu, kan yang diorganisir hanya sebatas korban. Itu problemnya. Sementara kasusnya begitu banyak, ribuan land grabbing, di sawit saja misalnya, penelitian terakhir yang dilakukan oleh tentang perkebunan sawit, ada lebih dari 150 konflik di perkebunan, di lokasi-lokasi titik-titik di mana perkebunan kelapa sawit itu berada. Belum konflik-konflik yang lain kita tahu di tambang misalnya. Nah, yang dilakukan teman-teman selama ini, teman-teman di NGO, di CSO segala macam adalah dengan segala macam keterbatasan sumber daya yang ada, memang baru mengorganisir advokasi untuk kepentingan mengadvokasi korban, terutama dalam wilayah-wilayah yang lebih formal, yaitu di wilayah hukum, advokasi hukum untuk mengubah kebijakan atau bahkan untuk melawan, men-challenge kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemerintah di pengadilan-pengadilan tata usaha negara misalnya seperti itu. Jadi baru wilayah baru diadvokasi. Satu wilayah yang menurut saya cukup penting tapi belum dilakukan karena mungkin kalau saya pahami karena keterbatasan sumber daya adalah sumber daya itu terutama orang, padahal itu bagian jadi penting juga untuk mengorganisir, adalah wilayah pendidikan politik di dalam gerakan-gerakan, di dalam resisten perlawanan-perlawanan, kantong-kantong perlawanan yang ada dilakukan oleh teman-teman CSO di wilayah-wilayah konflik. Itu yang kurang menurut saya. Saya ambil contoh aja, kasus terakhir Fathia Haris misalnya. Dia kan korban dari defamation, undang-undang ITE, pencemaran nama baik ini, yang udah dari hulunya itu udah salah. Salahnya tuh karena memang sebenarnya pencemaran nama baik itu menurut human rights standarnya itu nggak boleh dipidana. Itu harus urusan perdata. Nah, dari hulunya aja udah keliru. Tetapi korbannya berjatuhan nih. Semenjak awal-awal dulu, seingat saya 2008, 2009, awal-awal media sosial itu berita sari. Terus banyak lagi teman-teman, dan dalam hitungan saya lebih dari 100 orang sampai terakhir sekarang yang sedang diadili adalah Fathia dan Haris. Nah, pertanyaannya, dulu pernah ada, ini mikro ya, sangat mikro, tapi menurut saya mencerminkan bagaimana ketidakmampuan kita untuk mengorganisir diri. Dulu ada namanya paguyuban korban pencemaran nama baik, korban undang-undang ITE. Sekarang tuh nggak ada, tuh hilang. Yang bisa kita maksud lakukan saya gini, ya, ada nggak transformasi kesadaran di kalangan gerakan sosial untuk menjadi sebuah gerakan politik? Karena kalau kita bicara gerakan politik itu adalah bertarung memperebutkan kekuasaan politik, karena nggak mungkin kita di era neoliberalisme, di era di mana ekonomi politik nasional dikuasai oleh oligarki, kita bertahan dengan metode-metode yang sekarang ini. Jadi pengorganisiran, pendidikan, advokasi itu kita lakukan, ya, kita sudah lakukan itu, tetapi untuk apa? Nah, saya mencontohkan Amerika Latin itu ada kesadaran, misalnya gerakan sosial di gerakan masyarakat adat di Ekuador, ya, itu bertransformasi menjadi gerakan politik dan ikut pemilu, memperebutkan kekuasaan politik yang kemudian menghasilkan atau mengantarkan Rafael Correa sebagai presiden.
Kemudian gerakan sosial di Bolivia, gerakan masyarakat adat yang dipelopori oleh masyarakat adat di Bolivia, bertransformasi menjadi gerakan politik, men-challenge agenda-agenda neoliberalisme, kebijakan neoliberal dan oligarki kekuasaan di Bolivia, mengantarkan Evo Morales sebagai presiden. Di Venezuela juga begitu. Venezuela bahkan menurut saya lebih dekat dengan Indonesia karena gerakannya sangat fragmentaris, ya, dan sangat kecil-kecil, tidak ada satu gerakan sosial yang kuat, gitu ya. Hanya ada figur yang kuat. Pada saat itu ya Hugo Chavez. Hugo Chavez lah yang menjadi tokoh pemersatu gerakan yang kecil-kecil ini, yang saling bertengkar satu sama lain ini. Tapi ada kesadaran bahwa kita harus memperebutkan, kita harus merebut kekuasaan politik ini. Karena neoliberalisme ini nggak akan bisa dihadang kecuali oleh negara yang dikuasai oleh gerakan progresif gitu. Nah, ada nggak kesadaran itu terjadi itu? Karena kalau tidak, dalam pandangan saya, golput ini menjadi anti politik gitu loh. Ya. Dan kemudian kita akhirnya terjatuh pada pesimisme dan pesimisme tidak membantu apa-apa gitu loh. Jadi supaya kita juga tidak, karena apa? Karena akan terus-menerus mengulang-ulang resep lama ini ya, organisasi diri, pendidikan, advokasi gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kalah lagi, ya kan? Baik di tingkat lokal, baik di tingkat parlemen, di tingkat lembaga-lembaga peradilan, seperti kasusnya Fathia Nadia sama Haris ini kan, ya kalah lagi nanti, ya kan? Ya. Terus kita nggak percaya lagi sama lembaga pengadilan, ya memang sudah nggak bisa dipercaya gitu loh. Karena seperti yang kasus yang Bung sampaikan tadi. Tetapi bagaimana mentransformasikan kekecewaan itu menjadi sebuah kesadaran politik, gerakan politik merebut kekuasaan, karena apa, ya neoliberalisme dan kekuasaan struktur ekonomi politik yang dikuasai oligarki ini akan terus berjalan gitu loh. Dan kita akan kecewa terus gitu loh. Gini, Gun, kalau kita berpandangan bahwa semua ini ada struktural imperatif yang membatasi, yang tidak memungkinkan satu perubahan paling tidak sesuai dengan tolok ukur agenda reformasi, dan itu sekarang reformasi sudah gagal, reformasi korupsi segala macam, maka sebetulnya kita seharusnya tidak kecewa, bukan karena kita kecewa, tapi karena kita tahu bahwa ada imperatif struktural yang membuat logika ini bekerja dengan segala macam produk-produknya dalam bentuk partai politik yang ada sekarang. Nah, ada nggak transformasi kesadaran dari kalangan golput untuk masuk ke dalam tataran politik, dalam arti kata, ya tentu saja untuk masuk, ada, sangat kuat. Tetapi dari sisi, kami juga bukan, ini saya tidak bermaksud excuse, tapi dari sisi kita, misalnya salah satu contoh aja, misalnya, bagaimana kita mengusung calon independen, misalnya. Itu kan memungkinkan untuk di tingkat daerah ya, kepala daerah, itu kan sangat memungkinkan. Itu juga tidak mudah. Akan menjadi lebih mudah kalau kita punya kekuatan lebih besar, kekuatan yang lebih terorganisir. Itu yang sama. Misalnya kemudian partai lokal sejauh sistem yang ada sekarang, undang-undang yang ada sekarang hanya dimungkinkan di Aceh. Tapi di wilayah seperti Papua, lebih banyak menuntut untuk right to self determination, termasuk juga right to self determination itu kan tidak harus ujungnya adalah, yang mungkin salah satu itu kalau pada posisi yang lebih konfliktual, kontradiksi yang lebih kelihatan, referendum. Tetapi belum tentu ke arah sana. Right to self determination juga bisa difahami sebagai upaya dari teman-teman di Papua, rakyat Papua, untuk mereka misalnya salah bentuknya menuntut untuk partai lokal di dalam undang-undang otonomi khusus yang kemarin diperbarui, tapi nggak bisa. Bahkan yang terjadi kan adalah semakin banyak pemekaran dan politik adu domba. Itu yang dilakukan oleh rezim Jokowi periode terakhir itu. Pemekarannya malah diperbesar untuk membuat banyak raja-raja kecil, elit-elit kecil, untuk kemudian bisa dengan demikian pusat Jakarta bisa mengkontrol mereka. Nah, jadi kayak semacam kayak lingkaran setan. Kalau misalnya sistem undang-undang kepartaiannya itu masih belum memungkinkan partai lokal atau mempersulit kelompok independen untuk challenge masuk di itu, ya gimana kita bisa punya pintu masuk untuk ke politik state ya, politik yang resmi. Itu satu. Di samping tadi yang kita bilang bahwa partai-partai yang hidup sekarang ini partai-partai yang memang dihidupi oleh oligarki, di samping itu. Terus kemudian
ada upaya-upaya itu yang saya tahu persis dilakukan oleh teman-teman kita juga seperti Gus Roy, seperti John segala macam dengan membentuk Partai Hijau. Tetapi sedikit banyak saya ketahui bahwa walaupun mungkin 2 tahun yang lalu dibikin, mereka membayangkan bahwa nggak mudah juga untuk di dalam undang-undang kepartean dan sistem pemilu yang ada untuk kemudian lolos dalam verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Butuh kerja keras yang luar biasa untuk mengorganisir di sekian provinsi, di sekian kabupaten, segala macam. Harus diakui bahwa inilah yang kita belum bisa lakukan. Apapun pilihannya. Kalau Said Iqbal kemarin kemudian mendirikan Partai Buruh segala macam, karena secara resmi kan sebenarnya sudah terdaftar. Jadi mungkin lebih mudah dan harus diakui juga bahwa Partai Buruh kemarin cukup punya, dalam tanda kutip, cukup punya akar atau cukup punya jaringan di banyak federasi-federasi serikat buruh sehingga mereka bisa lolos tahapan verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kesadaran-kesadaran semacam itu ada, tetapi memang menurut saya harus diakui, kalau saya lihat dari dekat itu, hubungan antara gerakan sosial yang melakukan resistensi akibat korban mereka yang terpinggirkan, korban-korban konflik agraria segala macam, dengan katakanlah Partai Hijau yang nggak ikut pemilu sekarang atau Partai Buruh, itu masih kurang erat. Kurang erat dalam arti kata teman-teman di NGO mungkin tidak semuanya begitu, tapi juga ada sedikit tidak anti politik. Mereka tidak anti politik, mereka sadar politik bahwa mereka ya politiknya adalah politik NGO, politik CSU, politik gerakan sosial. Tapi kalau mau masuk ke negara ya nanti dulu. Kalau mau masuk ke partai maksud saya. Walaupun partai itu katakanlah partai Nah, katakanlah kita sebutlah dua ya. di situ persis pertanyaan saya kemudian. Kenapa nanti dulu? Padahal akumulasi pengetahuan, akumulasi pengalaman itu sudah begitu banyak, sudah begitu panjang gitu. Dan harus kapan? Karena kalau dilihat secara faktual, kan sebenarnya bisa gerakan sosial ini membangun partai, bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya bisa aman, berapa cabangnya? Ya kan? Walhi, berapa cabangnya? LBH, berapa cabangnya? ICW, berapa besar pengaruhnya di tingkat wacana, diskursus, ya kan? Lembaga-lembaga HAM yang lain, lokal maupun nasional, itu bukan modal yang kecil gitu loh. Itu modal sosial dan politik yang besar gitu. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan kita ragu-ragu untuk bertarung di dalam proses perebutan kekuasaan? Karena tidak ada cara lain untuk menghentikan ekspansi kebijakan neoliberal dan soliditas ekspansi jaringan oligarki tanpa kita merebut kekuasaan negara. Nggak ada cara lain itu. Kalau di luar negara, pasti dipimpong sana sini, dikasih aturan sana sini, dikasih permen sedikit, ditindas lebih banyak. Pasti yang tujuannya pada akhirnya hanya untuk supaya kita kelihatan ada demokrasinya, kita kelihatan ada dialognya, kita kelihatan ada oligarki ingin menunjukkan gitu loh bahwa ini ada demokrasi, ada penghargaan terhadap HAM, tapi pada akhirnya kemudian secara umum rakyat makin sengsara gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan terus di saya adalah apa yang menyebabkan keraguan-keraguan itu? Karena modal sosial dan politiknya itu sangat besar. Modal ekonominya mungkin tidak besar, tapi modal sosial dan politiknya sangat besar. Betul, Kun. Yang saya coba identifikasi sebetulnya pertanyaannya sama. Kenapa gerakan sosial, tentu tidak semua gerakan sosial punya karakteristik sendiri dan dia tetap akan terus ada sepanjang state ada, gerakan sosial ada. Tapi kan harus ada jembatan yang disebut political society. Ini kan civil society, kalau kita sederhanakan begitulah, ini state, civil society, kemudian jembatannya, interseksinya ada di political society. The political society itulah yang kita sebut sistem politik dan sistem partai dan lain sebagainya. Nah, soalnya adalah sistem pertama, sistem politik yang ada itu menghambat untuk kemudian melahirkan satu partai-partai baru dengan segala macam aturannya itu. Walaupun saya kesadaran itu, tetapi memang harus diakui bahwa kesadaran itu tidak masif terjadi. Kita tahu salah satu pokok soal adalah ketika sebuah partai didirikan,
di tengah itu, kan dia sedikit atau banyak itu harus mempunyai dana. Pertanyaannya selalu di partai itu bukan hanya bagaimana dia harus mengajak lebih banyak anggota, merekrutmen, kaderisasi partai segala macam ke dalamnya dengan apapun ideologinya ya sebetulnya, pertanyaan praktisnya, tapi juga dia harus mampu menggalang, memobilisasi dana untuk menghidupi partai itu sedikit banyak, untuk membuat pengurus-pengurusnya itu tidak bekerja part-timer, gitu. Tidak bekerja purna waktu. Sebagian Saya agak keberatan kayak dengan gitu. itu. Saya keberatan dengan itu. Itu kita pada akhirnya bekerja di dalam cara atau logika berpikir oligarki. Padahal kita ingin melawan oligarki. Saya ambil contoh ya. Misalnya Bolivia. Itu partainya masyarakat adat. Masyarakat adat Bolivia sangat miskin. Tapi mereka bisa membangun partai, mereka bisa membiayai partai. Tanpa mengandalkan uang dari bohir misalnya. Nah, kenapa kawan-kawan tidak bisa mendirikan partai? Tidak bisa membiayai partai? Bisa kok. Tapi jangan-jangan memang kesadarannya bukan ke arah pembentukan sebuah partai. Gini kok, saya justru mau menghindar dari tautologisme seperti itu. Yang saya maksud dengan dana itu tentu saja bukan dana yang dihimpun dari dalam anggota, itu yang saya maksud. Artinya demi kepentingan anggota, justru bukan dana seperti yang dikucurkan atau yang jadi bohir dari oligarki yang seperti kita ketahui di partai-partai yang ada sekarang pun yang baru seperti PSI. Nah, tapi itu konkret loh. Problem yang dihadapi teman-teman di gerakan sosial yang mau bertransformasi menjadi partai politik gitu. Nggak usah begitu. Misalnya beberapa teman-teman di CSU yang organisasinya berbentuk perhimpunan saja, bukan yayasan ya, bukan organisasi. Perhimpunan itu artinya kan harusnya logikanya untuk yang berhimpun itu kan semacam banyak anggota berhimpun di dalam sebuah perhimpunan, dan kalau pada satu titik kemudian mereka sepakat untuk mentransformasi diri menjadi sebuah partai, kemudian dengan ideologi, harusnya kan anggota perhimpunan ini makin lama makin banyak. Dan kerja utama dari organisasi adalah menghimpun anggota-anggotanya. Dan yang paling penting, persis juga seperti kejadiannya seperti transformasi serikat buruh menjadi sebuah partai buruh, atau serikat buruh menjadi konfederasi. Saya ambil serikat buruh aja deh, misalnya. Kan sama aja logikanya. Harus ajak bayar iuran, harus berdisiplin, pengurusnya harus nggak lagi ditagih-tagih sama pengurusnya untuk bayar iuran, atau bahkan lebih banyak sumbangan sukarela. Artinya mencari sumber daya ekonomi sendiri yang bisa menghidupi organisasi. Lebih jauh menghidupi partai. Itu yang saya maksud tadi. Nah, di titik ini sebenarnya saya mau bilang, ini menarik karena setidaknya sejak 2-3 tahun terakhir ini, teman-teman di gerakan sosial sudah mulai memikirkan kembali, dan terutama ada seorang teman yang namanya Suroto yang berkampanye sangat masif, mengagitasi untuk membangun satu gerakan koperasi. Karena apa? Karena kesadaran bahwa ini membutuhkan dana, membutuhkan sumber daya segala macam, tapi sumber daya yang tidak dihimpun secara eksternal, harus dihimpun sendiri. Gimana caranya? Sementara teman-teman di pengurus segala macam sedikit atau banyak kan harus, mereka bekerja sebagian besar. Ini kan ada soal yang sangat praktis ya. Mereka harus bekerja segala macam, dan mereka untuk misalnya mereka bekerja kan mungkin kalau mereka bekerja purna waktu, mereka bekerja sebagai profesional di tempat lain, mereka mencurahkan itu kan. Tapi maksud saya ada pengurus-pengurus yang memang harus profesional dan harus dibiayai oleh organisasi, apalagi sebuah partai. Dan untuk membiayai organisasi itu kan butuh pendanaan. Salah satu cara yang kita coba pakai sekarang adalah membentuk koperasi. Nah, menariknya lagi adalah kesadaran untuk dan bukan hanya bereksperimen di dalam koperasi. Kita tahulah sejarah koperasi seperti apa di serikat buruh di Eropa dulu segala macam, dan itu kemudian dibawa oleh pemikiran Hatta segala macam ke sini, mewarnai juga pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, walaupun sekarang benar-benar sudah dilupakan habis substansi koperasi. Koperasi menjadi sebuah alternatif untuk sebuah organisasi pun di tingkat CSO, apalagi di tingkat partai, untuk bisa membiayai dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi di dalam praktek yang saya alami tidak mudah untuk itu. Jadi untuk menghimpun, karena beberapa organisasi, saya nggak usah sebut lama, teman-teman kita juga yang dulu mendirikan perhimpunan, perserikatan atau perhimpunan, kemudian bikin partai. Ketika itu saya tanya ke teman-teman itu,
Saya tanya, gimana teman-teman menghimpun dana dari teman-teman serikat buruh segala macam? Bisa nggak secara ini konsisten ini iuran? Jadi kenapa metode-metode yang lazim dipakai di serikat buruh itu kita tidak digunakan? Dan saya rasa salah satu kekuatan partai buruh sekarang adalah karena mereka terdiri didukung atau yang bergabung di situ adalah serikat-serikat buruh yang memang secara finansial segala macam cukup baik untuk mendanai diri mereka sendiri gitu. Tapi Mungkin di luar serikat buruh itu mungkin ini yang jadi terakhir problem pun. terakhir dari aku ini adalah kenapa kawan-kawan gerakan sosial, aktivis gerakan sosial itu ragu-ragu mendukung Partai Buruh. Sebagian karena kalau dalam pandangan saya pribadi dan juga beberapa teman yang saya tahu nggak jelas ideologinya. Yang diusung oleh teman-teman Pak Buruh saya tiba adalah welfare state. Kalau menurut saya welfare state itu apa? Welfare state itu kan hasil produk historis dari konteks sejarah Eropa yang spesifik dari buah dari perjuangan kelas buruh. Ya, salah satunya. Tapi juga buah dari bagaimana kelas borjuasi, kelas kapitalis di Eropa Barat itu harus mengerem revolusi. Gitu kan. Kira-kira lahirlah kemudian welfare state. Nah, cara berpikir tentang welfare state ini menurut saya ahistoris. Kalau welfare state dipakai sebagai sebuah ideologi. Enggak dong. Welfare state itu satu. Kedua, tantangannya adalah saya nggak tahu apakah kemudian partai buruh segala macam berpikir nggak di dalam konstruksinya tadi seperti yang saya imajinasikan tadi, yang harusnya terjadi adalah membiayai partai dengan koperasi gitu. Nah, itu kurang lebih kalau itu dari sudut pandang saya nggak tahu, mungkin dari beberapa teman juga begitu, tapi mungkin juga teman-teman yang saya nggak tahu. Tapi kenapa itu karena menurut saya nggak jelas ideologinya. Jadi ya sama aja. Kalau soal welfare state kan paslon 1, paslon 2 sama 3 nggak ada yang ngomong bahwa tidak mau mensejahterakan rakyat Indonesia. Udah ada yang normatif itu. Ya, tidak terasa kita udah berdiskusi hampir 1 jam lebih ya. Udah 1 jam lebih dan ada banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan pilihan golput ini dan saya terus terang mendapatkan banyak pencerahan dari diskusi ini dan mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi kawan-kawan Indo Progress yang selama ini mungkin sedang berpikir untuk golput atau tidak golput dalam pemilu 2024 dan ternyata memang kemudian ini bukan hanya seperti yang dibilang oleh Bung Habib tadi bahwa golput ini bukan titik akhir gitu ya. Golput ini adalah sebuah pernyataan sikap atas perlawanan terhadap struktur ekonomi dan politik yang dikuasai oligarki dan kemudian membatasi kekuatan-kekuatan di luar oligarki untuk ikut terlibat dalam pengelolaan politik kenegaraan dan sosial hukum di Indonesia selama ini. Terima kasih Bung Habib atas diskusi kita selama ini. Sejauh Oke, ini dan terima kasih Kun. Yang pasti adalah golput bukan kumpulan orang-orang kecewa dan frustasi, tapi ya, saya berharap golput orang-orang yang punya imajinasi politik lah. ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Bung.